Halo guys, balik lagi di channel Vlogger Dadakan. Dan kali ini gue akan membahas tentang Gunung Gede Pangrango dan Gunung Megamendung yang pada zaman dahulu menjadi primadona di tengah-tengah pusat wisata yang hampir semua orang suka dan pernah mendatanginya, yaitu Puncak Bogor. Sejak VOC membuka daerah Bogor, kawasan Gede Pangrango berkembang menjadi daerah perkebunan dan laboratorium alam. Puncak yang menjadi kawasan lereng pegunungan Gede Pangrango memang sedari dulu adalah tempat pelesiran. Bukan hanya kawasan puncak saja, tapi hampir selingkup lereng kedua gunung ini. Misalnya, Cigombong dan Lido berada di lereng barat, Cipanas dan Cibodas berada di lereng timur, hingga Salabintana berada di lereng selatan masuk ke wilayah Sukabumi. Suasana asri dan hawa sejuk pegunungan tentu menarik sebagai tempat istirahat dari kepenatan Batavia. Kalau pergi beristirahat ke sini, orang Belanda mengatakan naar boven atau pergi ke atas. Sampai sekarang, kalau orang pergi ke sini, masih ada juga yang mengatakan pergi ke atas. Dahulu, puncak adalah salah satu bagian dari Gunung Megamendung. Ya, Megamendung adalah suatu gunung yang mahkotanya berada di puncak pas. Dalam pembagian wilayah administrasi Kabupaten Bogor, nama Megamendung dijadikan sebagai nama kecamatan. Di dalam kecamatan Megamendung terdapat Desa Gadok dan Desa Megamendung. Nama-nama yang sudah ada sejak lama, termasuk Desa Cipayung Datar dan Desa Cipayung Girang, dan ada juga Desa Pasir Angin. Nama tempat lainnya yang sudah lama adalah Kampung Sukabirus yang kini masuk ke Desa Gadok. Lantas, mengapa muncul nama Kampung Megamendung sementara puncak Gunung Megamendung berada di puncak pas? Begitu banyak data sejarah Gadok dan Megamendung, namun tidak banyak yang terinformasikan pada masa kini. Sejumlah situs penting di Gadok, paling tidak tentang kopi, gudang, jalan, dan jembatan pos dan rumah sakit. Orang Eropa atau orang Belanda pertama yang menyusuri lereng Gunung Pangrango adalah Michael Schramm dan Cornelis Kops pada tahun 1701. Laporan ini dapat dikatakan keterangan yang menggambarkan situasi dan kondisi awal di sekitar Gadok dan Megamendung. Pada tanggal 26 pagi, kami berjalan di atas gunung-gunung yang curam dan tinggi dengan berjalan kaki, naik ke sungai besar Ciliwung, di mana sungai Ciesek jatuh di dalamnya, dan berjalan lebih jauh sepanjang sungai Ciliwung dalam 1 jam bertemu sungai Sukabirus. Pada pukul 3 sore, kami tiba di kaki Gunung Pangrango di sebuah dataran, dan kami membuat pondok yang kami sebut Pondok Alon-Alon. Di sini kami harus menjaga kondisi dan bermalam. Pada sore berikutnya, kami bermalam dengan mendirikan pondok yang kami sebut Pondok Kidang. Seiring dengan pamornya sebagai tempat wisata era kolonial, kawasan ini juga menjadi laboratorium alam bagi para naturalis Eropa. Namun, jauh sebelum orang Eropa dan sains barat merambahnya, kawasan Gede Pangrango punya nilai sakral bagi para leluhur orang-orang Sunda. Catatan lokal tertua yang menyebut Gunung Gede Pangrango adalah naskah Bujangga Manik yang ditulis sekitar abad ke-15. Di masa itu, masyarakat kerajaan Sunda menyebut Gunung Gede sebagai Gunung Agung, bukan sekedar gunung. Bukit Agung adalah kabuyutan alias tempat sakral bagi kerajaan Sunda. Berdasarkan naskah tersebut, Resi Bujangga Manik tercatat 2 kali melintasi kawasan itu. Kali pertama saat ia memulai perjalanan spiritual keliling Jawa dari ibu kota kerajaan Sunda di Pakuan, atau yang diperkirakan terletak di daerah kota Bogor. Sang resi ini melewati rute layaknya pelancong Jakarta saat ini. Ia melewati Tajur, lalu Sukabirus, hingga menanjak ke puncak.
tiba di Bukit Agung, itulah Hulu Ciliwung Kabuyutan dari Pakuan, yaitu adalah Sangyang Telaga Warna. Di masa lampau, ketika negara yang beribu kotakan Pakuan masih ada, Gunung Gede dengan Telaga Warna sudah merupakan kabuyutan atau tempat suci. Naskah perjalanan Bujangga Manik menyebutkan 3 kabuyutan di Tatar Sunda yang masing-masing berlokasi di Bukit Pala, Hulu Sungai Ciliwung di Bukit Agung, serta di hulu Sungai Cisokan di bawah Gunung Patuha. Kompleks Gunung Gede Pangrango makin terbuka sejak kota Bogor mulai dikembangkan pada tahun 1745. Gubernur Jenderal VOC Gustav Willem Baron van Imhoff merancang kota baru itu sebagai destinasi pelesiran bagi pejabat VOC, sekaligus daerah pertanian dan perkebunan. Wilayah Bogor yang semula hanya mencakup distrik Kampung Baru dan sekitarnya, lalu diperluas hingga kawasan lereng Gunung Gede dan Gunung Salak. Sejak itu, lanskap kawasan Gunung Gede Pangrango pun perlahan berubah, terutama oleh pembukaan perkebunan teh di lerengnya, yang subur dan sejuk sampai saat ini. Teh mulai ditanam di Hindia Timur sekitar tahun 1680-an. Sebagai tanaman hias, pemerintah kolonial mulai mengusahakannya untuk tujuan komersial pada tahun 1820-an. Bibitnya yang didatangkan dari Jepang dan diuji coba di Kebun Raya Bogor pada tahun 1826. Lalu pada awal dekade 1830-an, daerah Ciawi dan Cikopo di lereng utara Gunung Gede mulai diusahakan sebagai perkebunan tanaman ini. Perkebunan teh di lereng Gunung Gede Pangrango makin berkembang sejak kedatangan Willem Louis Jacques pertama kali menginjakkan kaki di Priangan pada tahun 1844. Dua saudara ipar ini langsung membuka perkebunan teh di bagian selatan Gunung Gede Pangrango. Pada tahun itu, Willem van der Hulst membuka perkebunan teh yang pertama di Parakan Salak, lereng Gunung Gede, Sukabumi. Disusul kemudian mengontrak perkebunan teh Sinagar yang letaknya tidak berjauhan. Kedua perkebunan teh tersebut dikelola dengan baik dan menghasilkan produksi teh terbaik di pasar internasional Amsterdam, Belanda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan semoga info ini bermanfaat buat kalian ya guys. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara di like, share, komen, dan subscribe channel Vlogger Dadakan untuk video-video menarik berikutnya. Salam lestari, salam vlog dadakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.